Beritanya begitu ya, aku kan sendiri emang aku sempat bertanya, ini berarti aku sudah resmi ya gitu kan. Kok beritanya tok baru resmi menjadi duda gitu kan, sudah resmi cerai. Pertanyaan sangat mudah. Siap, siap. Ya, pertanyaan sama. Pertanyaan, oke. Ya. Balik sekarang kesempatan jawab untuk pertanyaan. Sekarang pertanyaan. Ibu dulu, oke. Silakan, Bu. Belum sampai masih di bawah, masih di bawah. Gadok ya. Iya. Kalau Cipanas udah nyampe. Iya, alhamdulillah memang jamaahnya kan datang bukan jamaah bayaran ya, yang datang kita bayar untuk suruh nonton bukan. Jadi memang ini jamaah antusias mereka untuk melihat program Jalan Dakwah, dan alhamdulillah program ini diterima di masyarakat, dan mudah-mudahan bukan cuma diterima, jadi apa yang kita sampaikan mudah-mudahan diamalkan dan bisa menjadi amal jariah buat para pendainya, pendakwahnya yang menyampaikan kebaikan-kebaikan ini gitu. Mudah-mudahan. Tapi udah rutin nge-host begini di Gajian ini ngaruh juga nggak sih ke kehidupan ya? Ya, alhamdulillah ini sudah berjalan setahun lebih, dan alhamdulillah memang ada pengaruhnya ya. Karena memang saya berharap ini alhamdulillah ini merupakan jawaban dari doa saya. Saya pengen punya program yang, ya Allah, saya punya program yang bisa kerja juga ada nilai ibadahnya juga gitu kan. Dan alhamdulillah diberikan program dan dakwah lagi. Sebelumnya kan sama Mamah Dede, di rumah Mamah Dede. Dan alhamdulillah ini di Jalan Dakwah bersama Ahilman, sama Ustadz Abi Gifran, sama Ustadz Encep gitu kan. Kita bertiga menjadi sebuah tim yang solid untuk program Jalan Dakwah ini gitu. Alhamdulillah masalah kemarin selesai. Udah resmi ini menludes. Beritanya begitu ya, aku kan sendiri emang aku sempat bertanya, ini berarti aku sudah resmi ya gitu kan. Kok beritanya tok baru resmi menjadi duda gitu kan, sudah resmi cerai. Karena saya hanya dapat salinan putusan apa ya, putusan yang ada di e-court yang saya daftarkan itu, ya fast track namanya ya, iya, bahwa permohonan saya diterima dan talak raji kata Pak Ustadz, kalau saya tanya ini raji apa, talak satu artinya masih bisa rujuk gitu kan. Tapi saya bilang ya udahlah Pak, ya udah berarti saya masih menunggu lagi untuk berikutnya ya, sidang ikrar talak ya, itu saya masih menunggu itu. Jadi saya duda setengah nih, setengah duda setengah belum, tergantung ya kan. Ya jadi masih belum berani bertindak. Iya bertindak. Astagfirullah, maksudnya bukan bertindak kayak apa ya? Ya belum. Sebenarnya kalau laki-laki kan ya, kalau laki-laki kan walaupun belum duda juga kan sebenarnya sah-sah aja ketika ingin nambah gitu kan. Ya kalau yang menurut yang saya tahu, tapi kan nggak mudah juga nambahkan satu aja. Kita 15 tahun kita harus berjuang, harus bisa benar-benar memenuhi kebutuhannya kan, apalagi 2, 3, 4, mampu nggak kita gitu kan. Selain mampu secara fisik, mental, batin, lahir batin, ya bisa adil juga nggak kita gitu kan. Nggak mudah lah itu untuk memudahkan rumus itu kan gitu. Berarti akan menghadiri sidang ikrar talak nanti. Katanya harus hadir ya. Ya kayaknya mau nggak mau harus hadir gitu kan, harus hadir untuk pembacaan itu kan. Artinya kan saya juga mengikrarkan, berarti kalau ikrar kan harus dibacakan ya, berarti kemungkinan saya harus hadir. Mudah-mudahan aja tanggalnya bisa, soalnya kalau tanggalnya nggak bisa pas, kita bisa diwakilkan juga kalau boleh pakai surat kuasa katanya. Aduh, sudah ada komunikasi dengan mantan istri atau istri masih? Mantan, aku sudah disebut mantan karena aku sudah nggak mau balik lagi, sudah bilang. Tadi sudah ada komunikasi, sudah. Kok bilang nih udah ada tuh beritanya. Berita apaan? Dia bilang itu beritanya udah resmi ya kita ya, aku bilang gitu. Dah sono lagi mau kemana kayak gitu. Nggak, artinya ya udah, artinya silakanlah kita menjalani kehidupan masing-masing. Tapi dalam kalimat ini jangan diartikan ini ya, tolong dinarasikan sebagai kalimat yang baik ya. Maksudnya bercandanya seperti ini, ngomong kasarnya di sana lagi lu mau sama siapa kayak gitu kan. Maksudnya yuk masing-masing kita sudah punya kehidupan baru nih, masing-masing silakan fokus dengan kehidupannya masing-masing. Tapi jangan lupa tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk tetap membesarkan anak, apalagi anak sudah mulai akil balik nih, dijaga ya, jangan sampai anak-anak kita nanti puber, badai pubertasnya hadir, anak kita tumbuh jadi anak remaja yang tidak terkontrol oleh orang tuanya karena orang tuanya dianggap sudah tidak serumah, broken home atau. Nah jangan sampai ada anggapan seperti itu. Nah alhamdulillah sih anak-anak kami ya
anak-anak kita ini eh, memiliki mental dan jiwa yang alhamdulillah banget kuat dan mudah diarahkan, alhamdulillahnya itu gitu. Tapi sih umur berapa aja? Yang Abrar itu umur 15 tahun, nanti Desember dia masuk 16 tahun ya. Terus Devan udah 14 tahun. Iya, yang Maila baru 5 tahun. Nah ini yang susah ditinggal nih. Kemarin kan kita besuk ya kan. Saya ke rumah lihat karena ayah kok nggak pulang-pulang kerjanya, ayah kok nggak pulang-pulang gitu kan. Ini ayah pulang, nah pulang. Ya udah. Terus saya aja ke tempat tinggal saya. Ini ayah kerjanya di sini di rumah ini gitu kan. Aku tinggal di sini aja deh sama ayah. Wah, udah sempet ada gimana. Tapi ya udah. Nanti pokoknya ntar ayah ke tempat Maila lagi lah gitu. Sudah mulai diperkenalkan lah ya bahwa kita tidak serumah, iya. Tapi udah ada apa namanya perjanjian misalkan anak bang siapa bagaimana, karena kalau yang besar mah udah bisa Sana kemarin ya. Tadi ya kemarin juga yang anak kakaknya Maila yang kedua tuh, ayah aku mau tidur di sini ya gitu, ayah aku mau tidur di sini ya gitu. Kakaknya juga mau, ayah aku nginep dulu di sini, aku besok nggak sekolah, aku sakit gitu. Jadi kayaknya mereka sudah mulai terbiasa bahwa rumah kalian bukan hanya dengan ibu kalian, tapi juga dengan ayah kalian, itu juga rumah kalian. Siapapun nanti akan mendampingi ibu kalian, siapapun nanti akan mendampingi ayah kalian nanti kelak, ya itu akan menjadi orang tua kalian juga gitu. Tapi karena kita belum ada, jadi belum memperkenalkan siapa orang tua dari ayahnya atau dari ibunya. Gitu. tapi ini kan bakal resmi menduda nih kan dua kali tadi bilang nggak mau balik lagi gitu. Apakah Iya. akan ada sayembara jodoh baru kah? Orang bang Bedu. Saya hanya berdoa sama Allah gitu kan. Kalau kemarin saya doanya itu cantik, solehanya belakangan karena kita bisa belajar agama bareng-bareng lah ya gitu kan. 15 tahun kami belajar agama ya, baru pelan-pelan ada lah yang berubah dari kami dan mantan istri gitu, dari saya dan mantan istri gitu. Ada perubahan lah ya kan. Nah sekarang saya berdoanya, ya Allah kalau kau takdirkan hamba untuk menikah lagi, memiliki istri lagi, ya hamba minta yang soleha, cantik, turunannya baik, dan tentunya ya udah itu aja. Soleha itu berarti kan agamanya yang baik ya, karena saya benar-benar mau fokus hidup ini untuk fokus ibadah dan cari nafkah, karena anak-anak saya masih butuh banget orang tuanya, karena kan belum istri saya belum menikah. Kalaupun mantan istri saya udah nikah, kan tetap saya masih harus membesarkan anak sampai benar-benar dia sudah mandiri gitu. Terima kasih bang. Sama ya. Udah ganteng. Yang jelas kalau perkara HP Muis ini kan sudah inkrah, di mana yang bersangkutan dinyatakan bersalah dan divonis 20 tahun, didenda 1M, dan juga dikenakan uang pengganti kerugian 420M. Dari proses penyidikan dan sampai penuntutan itu kan ada beberapa aset milik Harvey Muis yang bisa termasuk sebagian aset milik istrinya Sandra Dewi. Karena perkara ini sudah inkrah dan yang bersangkutan juga sudah dieksekusi pada bulan Juli 2025 di Cibinong, di Lapas Cibinong, dan nantinya dari aset-aset yang sudah disita dan dinyatakan sudah dirampas negara, ini akan diperhitungkan untuk mengurangi uang pengganti. Tentunya dalam hal ini penuntut umum Gunung Bundar akan menyerahkan aset-aset yang sudah disita ini ke Badan Pengelolaan Pemulihan Aset BPA di Kejagung juga. Dan nantinya setelah berada di PM, mereka akan memproses untuk menghitung berapa yang layak nilainya, dan nanti akan diperhitungkan kalau memang ada kekurangan dari 4 tahun sudah akan dilakukan penagihan oleh penuntut umum selaku jaksa eksekutor dalam tentunya dengan menggunakan instrumen sita eksekusi. Artinya kegiatan penuntut tidak hanya jaksa eksekutor tidak hanya terbatas kepada penyitaan, pada penyidikan, tetapi juga setelah perkara ini inkrah dinyatakan bersalah terhadap aset-asetnya, apabila dari hasil lelang tidak mencukupi, nantinya akan dilakukan penagihan kepada saudara Harvey Muis. Tentunya apabila ditemukan maka akan melakukan penyitaan, tidak hanya kepada Harvey Muis sendiri,
tetapi pihak-pihak lain yang terafiliasi yang menerima aliran dana dari HP Muiz. Termasuk aset yang ada di istrinya. Sepanjang itu ada aliran dari yang bersangkutan ya dari HP Muiz. Tapi kalau memang itu sifatnya pribadi dan memang tidak ada, ya itu kita tidak menyentuh ke sana. Tapi asetnya bentuknya apa aja, Pak? Yang jelas ada beberapa kendaraan roda 4 mewah yang disita, ada beberapa tas mewah dan juga beberapa perhiasan kalau tidak salah. Benar ada 88 tas dan 141 perhiasan yang akan dilelang. Iya, rencana belum nantinya ke depannya akan dilelang ya. Kan perkara ini agak cukup banyak juga. Perkara kan tidak hanya terhadap HP Muiz, tapi juga ada perkara tersangka lainnya. Ini kan perkara timah. Tapi terhadap aset yang berupa alat berat yang beberapa kemarin sudah disaksikan oleh Presiden langsung kan ada tuh, itu kan terkait HP Muiz CS itu kan sudah diserahkan ke Kementerian Keuangan. Termasuk beberapa pabrik smelter kan yang kurang lebih ada 5 atau 6 smelter itu. Tapi benar ada dana ya, ada aliran dana yang mencurigakan antara dari Helena Lim ke Sandra Dewi sebesar 3,1 miliar. Nah, saya belum tahu pastinya. Mungkin bisa saja, mungkin di persidangan terungkap. Tapi saya untuk saat ini belum tahu pastinya. Oh, belum tahu. Ya. Itu katanya ada aliran dana tersebut yang dicurigakan ada perintah dari hakim. Iya, tapi yang jelas Helena Lim ini kan masuk dalam perkaranya HP Muiz CS dan kawan-kawan itu kan. Rencana pelelangan itu kapan berlangsung? Nanti setelah dari penuntut jaksa eksekutor dari Kejaksaan Negeri dan Kejagung menyerahkan kepada Badan PPA, nanti kemudian PPA akan meminta penilaian untuk dilakukan pelelangan dari situ nanti. Mudah-mudahan secepatnya lah. Tapi yang jelas butuh proses, tidak serta-merta. Pak, seluruh aset ini kan butuh perawatan ibaratnya. Ya. Bagaimana, Pak? Oh, itu kita sudah melakukan sesuai ketentuan dan sekarang kan bidang dulu kan namanya rubasan, dulu kan masih di Kementerian Kehakiman. Sekarang kan sudah diserahkan rubasan ke Kejaksaan dan Kejaksaan sudah siap. Dan sebagian pegawai dari rubasan juga menjadi pegawai Kejaksaan. Jadi yang jelas kita kelola dengan baik, kita pelihara. Untuk selain itu mungkin ada update apa lagi, Pak, terkait kasus samping itu? Sementara sih karena yang terakhir kan sempat mengajukan keberatan ya Sandra Dewi terhadap yang diduga, kemudian dia mencabut itu ya. Yang jelas sampai saat ini ada beberapa perkara lanjutannya sedang diproses. Sandra Dewi kan mau minta tasnya juga. Iya, sempat dia meminta, tapi kemudian mencabut gugatannya. Ya, karena kan di persidangan penyidik bisa membuktikan bahwa itu sebagian bahwa itu dari HP Muiz. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Ya, makasih. Ya. Belum tahu ya Pak ya? Belum tahu kapan itu. Pastinya belum tahu, tapi setelah diserahkan secepatnya. Cuman kan kita melibatkan bukan appraisalnya itu kan yang menilai aset ini. Nanti setelah ada appraisal, kemudian diproses untuk melakukan pelelangan. Berapa lama? Saya nggak bisa memastikan, tergantung dari jaksa eksekutor menyerahkan ke PPA kapan, dari PPA sudah melakukan bisa 2 minggu, sebulan tergantung. Ya. Apalagi, tapi kan sekarang udah inkrah. Udah inkrah. Harus saya kan? Pasti nambah. Nambah. Terima kasih banyak, Pak. Pak, makasih.